Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Maulida dengan NIM 44452300056, kelas 1A, Prodi Ilmu Kelautan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan ODIF. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan software ODIV. Yang pertama, kalian harus mendownload dulu softwarenya di link ini. Klik link ini, lalu kalian harus login dulu sebelum kalian mendownloadnya gitu. Setelah mendownload, setelah itu masuk ke link ini, ke link IWOSI untuk mendownload datanya. Nah, download data apa sih? Nah, ini yang kita download datanya, WHP CTD data. Kalian download aja seperti itu. Setelah kalian download dua-duanya, lalu di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungannya dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini kita sudah ditentukan atau diberitahu bahwa ada titik koordinat, yaitu ada titik koordinat lat dan long. Nah, untuk lat adalah latitude, yaitu garis horizontal, lalu yang long adalah longitude atau garis lintang. Nah, untuk perhitungannya di sini ada 4, 36 sama 15,2. Nah, untuk 4 itu masuknya ke jam, lalu 36 itu masuknya ke menit, lalu yang 15,2 masuknya ke detik. Lalu kita akan ubah titik koordinat ini menjadi ke jam gitu ya. Nah, karena 4 ini sudah termasuknya jam, jadi kita tidak usah lagi merubahnya. Yang kita rubah hanya menit dan detik. Nah, untuk menit kita ubah ke jam dengan cara 36/60. Kenapa 60? Karena 1 jam ada 60 menit, yang hasilnya adalah 0,6. Lalu yang untuk detik yaitu 15,2/3600. Nah, kenapa kita baginya 3600? Karena 1 jam ada 3600 detik, yang hasilnya adalah 0,0042. Nah, dari sini kita jumlahkan semuanya, yaitu 4 ditambah 0,6 ditambah 0,0042 dengan hasilnya adalah segini, 4,6042. Lalu kita tambahkan minus. Nah, yang untuk long di sini ada 123 jam 12 menit, lalu ada 18,4 detik. Sama seperti caranya yang tadi, yang jam tidak usah dirubah, lalu yang untuk menit kita ubah 12/60 yang hasilnya 0,2, lalu 18,4/3600 yang hasilnya 0,0051, lalu dijumlahkan dengan hasilnya adalah 123,2051. Dan untuk perhitungan titik koordinat seterusnya dan stasiun selanjutnya seperti itu. Lalu kita masuk ke Excel. Nah, tadi kan sudah menghitung hasilnya. Setelah itu kalian masukin ke Excel, dari stasiun 1 sampai stasiun 4 kalian masukkan ke Excel. Ada longitude dan latitudenya. Lalu kalian tambahkan suhu, salinitas, dan kedalaman tabelnya. Nah, dapat dari mana sih? Nah, itu tuh dapat dari modul praktikum oceanografi seperti itu. Dan habis itu kalian save as, kalian rubah datanya atau ubah ininya menjadi kalian ubah datanya menjadi ini txt. Nah, ini text tab delimited kayak gitu. Kalian save aja. Lalu kita masuk ke ODIV-nya. Klik ODIV. Nah, saya memakai versi yang 3.4.3 yang 2009. Lalu kita langsung aja klik file, lalu open. Nah, lalu kalian klik data yang kalian sudah download tadi. Open. Setelah itu kalian import, klik import, lalu klik ODIV spreadsheet. Setelah itu masukkan data Excel yang kalian sudah hitung tadi dan udah dirubah juga filenya. Nah, lalu kalian masukkan open. Untuk ini kalian klik OK. Ini kalian klik stasiun, lalu ke station, lalu kalian associate. Ini oke. Dan bagian ini kalian fokus untuk di bagian bawahnya aja.
Nah, untuk klik kedalaman, kalian klik kedalaman, lalu kalian klik deep, lalu di associate. Terus suhu, lalu klik temperatur, lalu di associate lagi. Lalu kalian klik salinitas, lalu kalian klik lagi salinity dan di associate dan klik OK. Dan ini yes to all dan OK. Sudah seperti ini, kalian klik kanan lalu kalian zoom. Nah, zoomnya itu di bagian tadi titiknya. Nah, itu tuh ada di Sulawesi titiknya. Sorry. Nah, titik itu ada di sini. Kalian zoom aja, zoom in sampai terlihat jelas gitu. Nah, udah kan nih. Nah, karena titiknya kecil sekali, jadi kita ubah atau memperbesarnya dengan cara klik kanan lalu display options, lalu ini dot size-nya kalian tambahkan sampai 15, lalu klik OK. Udah seperti ini kan, sudah terlihat jelas juga titiknya. Lalu kalian pindah ke station. Tuh di station kalian klik 2 kali setiap titiknya. Sudah seperti ini. Nah, untuk bagian 4 tabel ini, 4 kotak ini kalian nggak digunakan gitu. Jadi kita hapus aja dengan cara klik kanan lalu window layout, klik kanan lagi ke di dalam kotaknya lalu ke delete window. Nah, karena ingin memperjelas juga gambar dari kotak ini, jadi kita move and resize gitu. Kita memperbesarnya juga si kotak yang kita pakai, yang kita akan gunakan ini. Move and resize. Seperti ini. Lalu kalian klik kanan dan accept. Nah, sudah kan seperti ini. Lalu kalian ke scatter. Nah, di scatter, nah balik lagi 4 kotak ini kita nggak gunakan, jadi kita hapus aja, klik kanan lalu window layout, kita delete. Nah, untuk yang ini kita move and resize lagi agar terlihat jelas gambarnya. Lalu accept. Nah, sudah seperti ini. Ini kan cuma garis oranye atau merah doang kan. Nah, kita agar lebih mengetahui temperatur dan salinitasnya dengan cara klik kanan, lalu kalian ke Z variable, lalu kita samakan. Ini kan temperatur. Nah, kita klik lagi temperatur dan OK. Nah, sudah ada. Lalu klik lagi kanan ke display option. Nah, lalu ke grid file kita masukkan 300. Nah, lalu ke properties, ke tanda ini, lalu OK, lalu OK lagi. Nah, karena masih ada putih-putihnya di kanan atau di ujung-ujung sininya, kita ulangi lagi dengan display option. Kita masukkan 380 mungkin. 380, kita ke properties, ini lagi dan ini, biar full gitu warnanya di dalam kotaknya. Nah, masih ada sedikit, nggak apa-apa, yang penting terlihat temperaturnya. Nah, untuk yang ini juga sama, kita klik kanan lalu Z variable, kita samakan. Di sini kan salinity dan kita klik lagi salinity dan OK. Setelah itu kita klik kanan lagi lalu ke display option, kita ke grid file, ini kita ubah tadi 300, kita ubah kali 390 agar full 390. Lalu ke properties, klik ini lalu OK dan OK. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke section. Nah, ini kita klik yes, lalu kita define section spine. Nah, untuk ini kalian klik aja sekali di satu titiknya. Nah, kita tarik garis dari titik satu ke titik yang lainnya berurutan. Nah, klik lagi
untuk yang terakhir ini kita klik 2 kali. Nah, sudah, lalu kita oke. Nah, muncul seperti ini. Balik lagi, kita hanya memerlukan 2 kotak ini aja. Jadi yang di sebelah kanan ini, 4 kotak di sebelah kanan ini kita nggak digunakan. Jadi kita hapus aja ke window layout, lalu kita delete. Nah, udah. Kita ini mau move and resize lagi. Sini, lalu kita ini juga biar gambarnya tuh jelas gitu. Nah, ini kita accept. Nah, sudah seperti ini. Kita belum ada diagramnya ya, jadi belum ada diagramnya, jadi kita klik kanan, lalu ke display option, lalu ke graded file, kita masukkan 300. Coba 300. Nah, lalu properties, ini dan ini, lalu ini. Nah, muncul kan. Nah, sama lagi ke salinitas, ke display option, graded file, kita masukkan angka 300, lalu ke properties, lalu klik tanda ini sampai muncul, lalu oke dan oke. Nah, sudah jadi temperatur dan salinity di section. Lalu kita pindah ke surface. Ini kalian mau kalau mau di save boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa, terserah kalian. Aku mau di save aja, saya mau di save aja. Ini yes. Nah, ini untuk surface. Nah, untuk surface balik lagi, kita nggak menggunakan tabel di sebelah kanan, kita hanya menggunakan tabel temperatur dan salinity. Jadi kita klik kanan lagi, hapus lagi untuk tabel oksigennya. Ini delete, dan ini akan diperbesar dan dipindahkan. Jadi dengan cara move dan resize. Udah, kalian accept lagi. Nah, ini kan belum ada gambarnya ya, belum ada warnanya, belum ada warnanya, dan kita belum tahu gitu kan. Nah, caranya klik kanan di bagian kotaknya, lalu kalian ke display option, kalian ke graded file lagi, kalian masukin 300 lagi. Nah, kalian ke properties, klik tanda ini, lalu oke dan oke. Nah, karena ini masih banyak putih-putihnya, kita ulangi lagi biar full di satu kotak itu dengan cara display option lagi. Kita masukkan mungkin 650, coba agak full ya, terus ini, lalu ini dan ini. Nah, sudah, walaupun ada sedikit tidak apa-apa. Lalu kita ke salinity atau salinitasnya, lalu sama aja tadi dengan caranya ke klik kanan, lalu display option, graded file, kita masukkan tadi 650 ya, biar full warnanya satu kotak itu, lalu properties, klik ini, lalu oke dan oke. Nah, sudah, ini jadinya temperatur dan salinity dari data yang sudah kita gunakan. Seperti itu. Sekian pemaparan yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.